Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillah kita sampai di part 7 untuk membahas soal ujian sekolah tahun 2020-2021. Ya, sebagai persiapan kalian menghadapi ujian sekolah di tahun 2022 ini. Ya, karena biasanya soal-soalnya itu tidak jauh berbeda dengan soal tahun sebelumnya. Untuk di part 7 ini kita langsung saja mulai dari nomor 31. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Diskriminan itu biasa dilambangkan menggunakan huruf D ya. Rumusnya masih hafal? B kuadrat min 4AC. Ya, ini ada persamaannya. Karena persamaan umum, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Sedangkan di soal 3x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya yang di depan x kuadrat. Berarti A-nya 3. B-nya berapa? B-nya di depan x. Berarti ingat ya, ini bukan 4. Tapi karena dikurangi maka B-nya negatif 4. Lalu C-nya berapa? C-nya ini terakhir yang tanpa variabel, berarti C-nya 2. Gampang sekali, rumusnya juga sudah ada, ABC-nya sudah ada, kita tinggal masukkan saja. B kuadrat, B-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya 3, C-nya 2. Tinggal dihitung aja, negatif 4 kuadrat, hasilnya positif 16 dikurangi 4 kali 3 12, 12 dikali 2 berapa hasilnya? 24. 16 dikurangi 24 hasilnya negatif 8. Negatif 8 jawabannya ada ya. Ini jawaban yang A. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 32 ya. Nomor 32 ini juga sering dulu Ibu bahas ya di video-video Ibu sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang menentukan persamaan untuk fungsi kuadrat, silakan bisa cek di channel Ibu, itu ada pembahasannya secara khusus. Ya, perhatikan grafik berikut. Fungsi kuadrat dari grafik di samping adalah, coba kita mau mencari fungsi kuadrat ini, grafik. Nah, kita bisa menyelidiki grafik ini melewati titik berapa sih? Ya, ini kalau kita perhatikan grafik ini itu memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Ya, ini di sini memotong sumbu X, yang ini memotong sumbu Y. Berarti Ibu tulis dulu. Yang pertama, memotong sumbu X. Memotong sumbu X di titik berapa? Pertama ada min 2,0 ya. Lalu memotong lagi ini. Berarti ini adalah titik 4,0. Pertama. Lalu yang kedua, ternyata dia juga memotong sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu Y-nya di titik berapa? Di titik 0,-8. Langkah pertama, kita harus ingat bahwa bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umum tadi sudah Ibu singgung di depan. Bentuk umum itu punya ada agak ke atas ya. Bentuk umumnya adalah
fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, ini bentuk umum. Ibu kotakin dulu. Ya. Lalu yang kedua, kita ambil salah satu dulu. Yang pertama, memotong sumbu x. SB itu sumbu ya. Sumbu x di titik min 2,0 dan 4,0. Ya. Kita masukkan ke bentuk umum. Jadi bentuk umum ini bisa kita pecah jadi pemfaktoran. Maka fx itu sama dengan a dalam kurung x min x1 x min x2. Ya, kita tinggal masukkan saja. Ini ada min 2 dan 0. Min 2 ini adalah x1, 0-nya adalah y1. Ini adalah x2, 0-nya adalah y2. Ya, sekarang kita masukkan. Ini spidol ibu agak bermasalah ya. Jadi ibu pakai hitam terus. X dikurangi x1-nya berapa? X1-nya ini. Negatif 2. Negatif 2, tutup kurung. X min x2, x2 nya ini berarti dikurangi 4. Maka a negatif dikali negatif 2 berarti jadi positif 2. Di sini x min 4. Ya. Ini kita kotakin lagi. Ini fx ya. Langkah yang selanjutnya, sekarang tinggal memotong sumbu y di titik berapa tadi? Di titik 0,8, 0,-8, mohon maaf. Berarti 0-nya sebagai x dan negatif 8 sebagai y. Ya, kita masukkan di sini yang pertama. Fx itu kan sama dengan a dalam kurung x plus 2 x min 4 ya. Kita masukkan di sini. X-nya berapa? X-nya 0. X-nya 0 berarti F0 itu sama dengan a ya. X-nya berapa? X-nya ini adalah 0 kan? 0 ditambah 2, x-nya 0 lagi kan? 0 dikurangi 4. Ya, mohon maaf ibu ada keliruan sebentar ya, sedikit. Ini kan tadi fx ya. Fx, mohon maaf, ini tetap fx. Fx itu kan sama dengan y. Ya. Fx itu sama dengan y. Sedangkan y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 8. Berarti negatif 8 sama dengan a dalam kurung 0 ditambah 2 hasilnya 2. 0 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 4. Maka negatif 8 sama dengan a kali 2 kali negatif 4. Berarti negatif 8 a. Maka A-nya berapa? Maka negatif 8 dibagi negatif 8 sama dengan A. Maka A-nya ketemunya 1. Ini memang lumayan panjang ya caranya. A-nya sudah ketemu 1, maka langkah berikutnya tinggal kita cari persamaannya. Ya, persamaannya dari yang depan tadi ini. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Ini persamaannya ibu tulis di bawah. Fx sama dengan A, x plus 2 ditambah
X min 4. Ya, ini bentuk persamaan yang tadi. Sekarang kita masukkan. Berarti Fx sama dengan A-nya ketemu berapa? A-nya ketemu 1. Berarti 1 dalam kurung X ditambah 2. Ini kok jadi penjumlahan, harusnya kali ya, maaf. Lalu X min 4. Berarti 1 dikali yang di dalam kurung kita kalikan dulu. Ingat ya, pertama X kali X kali min 4, 2 kali X, 2 kali min 4 ya. X kali X, maka X kuadrat, X kali min 4, min 4X, 2 kali X plus 2X, min 2 kali min 4, min 8. Maka 1 kali X kuadrat, ini bisa kita jumlahkan, min 4X ditambah 2X, maka min 2X min 8. Karena kan dikali 1 berarti dia kebetulan tetap, maka hasilnya X kuadrat min 2X min 8. Ini hasil akhirnya. Ada atau tidak? Coba kita lihat ya. Caranya cukup panjang ya, tapi insya Allah kalau kalian sering berlatih tidak ada yang sulit ya. Coba kita samakan. X kuadrat min 2X min 8. Ada ya jawabannya yang A. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata ketemu jawaban yang A. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 33. Diketahui data sebagai berikut: 6, 8, 7, 3, 7, 6, 4, 6, 7, 9, 8, 6. Tentukan min dan modus data berturut-turut adalah. Berarti kita cari min dan modus. Ibu kerjakan di sini saja. Min itu sama dengan rata-rata. Ya, Ibu tulis rata-rata. Untuk mencari rata-rata gampang sekali, kita tinggal jumlahkan semuanya. Berarti 6 ditambah 8 tambah 7 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 6 dibagi dengan berapa data? Datanya dibagi banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal kita hitung saja. 6 ditambah 8. Ini kita hitung, hasilnya adalah 76. 76 dibagi 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6,4. Kita sekarang mencari modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Ingat ya, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kita perhatikan di sini pilihannya kalau bukan 6, 7. Lah yang paling sering muncul, coba 6 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. 6 4 kali, 7-nya 1, 2, 3. Berarti yang modusnya adalah angka 6. Berarti jawabannya yang A. Di sini diketahui ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya ini ya. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Lebih dari rata-rata. Berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata berarti kan kita tinggal jumlahkan lalu dibagi banyak data. Berhubung ini datanya
ada nilai dan frekuensi. Frekuensi itu jadi seperti ini. Yang mendapat nilai 3 itu ada 2 anak. Yang mendapat nilai 4 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 5 ada 4 anak, dan seterusnya. Yang terakhir yang mendapat nilai 10 ada 2 anak. Berarti untuk mencari rata-rata kita harus mengalikan dulu. Kita kalikan dulu 3 kali 2 6 ditambah 4 kali 6 24 ditambah 5 kali 2 20, 6 kali 8 48, 7 kali 6 42, 8 kali 7 56, 9 kali 5 45, 10 kali 2 20. Dibagi dengan banyak data atau banyak siswa. Siswanya ada berapa? Kita hitung ya. 2 tambah 6 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 8 20 ya. 26, 26 tambah 7 26 tambah 7 33, 33 tambah 5 38, 38 tambah 2 40. Ya. Kita tinggal jumlahkan ini semua. Setelah dijumlahkan itu hasilnya 261. Dibagi 40 hasilnya adalah 6,5. Ini rata-ratanya 6,5. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Berarti lebih dari rata-rata yang di atas 6 kan? Berarti kan yang ini nih. Ini. Lah, ada berapa orang? 6 tambah 7 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 2 20. Jadi ada 20 siswa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Soal pamungkas ya, di part 7. Ya, Ibu kerjakan di sebelah sini. Ini kita masuk ke ada diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Diagram tersebut menggambarkan pekerjaan orang tua siswa SMP Harapan. Jika banyaknya orang tua siswa di sekolah itu adalah 216, ya ini banyak siswanya ada 216, maka banyak orang tua yang pekerjaannya ASN. Kita nyari yang pekerjaannya ASN. Yang buruh ada, ya kita tahu ini biasanya soal seperti ini itu pilihannya ada 2. Bisa menggunakan persen. Kalau persen itu berarti satu lingkaran maksimal 100. Kalau ini menggunakan derajat. Kalau derajat berarti maksimal berapa? 360. Maksudnya derajat itu dalam satu lingkaran. Maka untuk mencari besar derajat ASN, 360 derajat dikurangi yang buruh ada 100 ditambah nelayan 65 ditambah wira swasta 125. Maka 360 derajat dikurangi 285 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Ini untuk ASN. Ingat, tadi diketahui bahwa orang tua siswa itu ada 216 ya. Maka untuk mencari yang ASN 75 derajat berarti kita hitung 75 per jumlah total satu lingkaran ada 360 derajat dikali dengan jumlah total orang tua yaitu 216. Ya, setelah itu kita tinggal hitung aja. Ya, ini kita kalikan 75 kali 216 dibagi 360. Hasilnya adalah 45. Jadi ada 45 orang tua yang bekerja sebagai ASN. Ya, jawaban yang B. Ya, oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk part 7 sudah selesai ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah setia dengan SMA.
Sampai bertemu di video selanjutnya di part terakhir, yaitu part 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.